Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adam Syahputra, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya ingin menyampaikan video PPL siklus 2 saya. Nah, dalam video ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan dengan menggunakan materi penggunaan alat ukur. Oke, yuk simak bareng-bareng hasil video saya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Wah, kurang semangat nih. Gimana kabar kalian hari ini? Nah, gitu dong, semangat. Oke, sebelum kita memulai hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas tolong pimpin doa. Ayo. Baik teman-teman, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, apa baiknya baca doa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, kalian sudah berdoa. Sekarang saya absen dulu. Kamu kayaknya. Khairul Rizky. Oke. Dava. Dav udah sehat. Kemarin gimana habis futsal? Fanny. Ini buat yang nggak masuk nanti temennya ditanyain ya kenapa bisa nggak masuk. Takutnya kan dia sakit. Kalau misalnya sakit perlu dijenguk. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan alat ukur, ya. Penggunaan alat ukur. Nah, kemarin kita juga sudah belajar penggunaan alat ukur, tetapi materinya berbeda. Kalau kemarin itu kita belajar menggunakan bagaimana cara menggunakan land tester, sekarang kita akan coba belajar tentang fungsi kabel cross dan straight. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran dasar TJKT, kalian mampu menjelaskan fungsi kabel straight dan cross untuk jaringan komputer dan sistem telekomunikasi dengan baik. Nanti nextnya kita akan coba belajar ngebuat kabel cross dan straight. Oke, lanjut. Sebelum saya mulai pembelajarannya, di sini ada yang tahu nggak fungsi dari kabel straight? Menghubungkan komputer ke komputer lain, itu untuk strike. Nah, kalau cross, router ke switch. Oke, nanti kita belajar bener apa enggak nih yang kalian udah tebak tadi. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada ice breaking dulu. Ya, masih inget nggak yel-yel SMK? Masih ingat? Oke, kita coba. Kalau saya bilang SMK, jawabannya? SMK? Vokasi? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. SMK? SMK? Vokasi? Oke. Aplaus dulu dong buat kalian semua. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Ya, nah di sini ada analogi. Kalau yang dimaksud dengan analogi itu kan perumpamaan. Ya, perumpamaan. Jadi ada dua perumpamaan tentang kabel straight dan kabel cross. Perumpamaannya gini, yang pertama. Kabel straight itu seperti jalan lurus antara dua kota yang bisa diakses langsung. Nah, sebelum mulai pelajaran ada pretest. Ya, pretest ini digunakan untuk mengetahui kemampuan kalian mengingat materi yang lama. Oke, saya kirim pretestnya, nanti kalian kerjain. Sebentar, saya buka dulu.
Saya kirim di grup ya untuk pretestnya. Handphone kalian ada semua kan? Oke, udah saya kirim linknya. Silakan kalian kerjakan pretestnya. Waktunya kurang lebih untuk pretest itu adalah 10 menit sampai 20 menit. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, yuk kita belajar bareng-bareng ya. Jadi tadi saya di awal sudah menjelaskan materi untuk hari ini, yaitu fungsi dari kabel strike sama kabel cross ya. Nah, yang pertama kita belajar dulu nih, apa yang dimaksud dengan kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unsealed Twisted Pair. Sesuai namanya unsealed, berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium. Sebelum kita lanjut ke fungsi kabelnya, kita tonton dulu ada video tentang pembuatan kabel. Ini sendiri yang dibutuhkan. Terus ada crimping tool, LAN tester. Nah, LAN tester itu banyak bentuknya ya, ada yang seperti ini, ada juga yang nanti akan kita gunakan. Terus ini cara membuat kabel jaringan. Untuk kelompoknya, nah ini ada urutannya. Kelompok yang pertama Bima Rahmana, terus Dava Agustian sama Khairul Rizky. Itu nanti duduk per kelompok, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Terus kelompok yang kedua Umar, Kanaya, sama Fareza, itu masuk ke kelompok kedua. Terus kelompok ketiga Muhammad Afar, Raihan, sama Maulana Akbar, itu kelompok ketiga. Terus kelompok terakhir Zidan Pamungkas, Raul, sama Zidan Wardana, itu kelompok keempat. Nanti akan saya bagikan tugas atau LKPD. Jadi di LKPD ini ada studi kasus ya. Jadi nanti kalian baca dulu studi kasusnya seperti apa, terus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke. Tadi kelompok 1 perwakilan maju ke depan. Kelompok 2 siapa? Kanaya. Kelompok 3? Kelompok 3 siapa? Kelompok 4? Jadi. Nah, oke, duduk sesuai kelompoknya. Bawa aja bangkunya nggak apa-apa, dibawa, dirapetin. Nggak apa-apa digeser aja, bangku, meja nggak apa-apa digeser. Ini nanti buat dicek. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya.
Bisa. Itu kabelnya strike. Bentar, coba. Coba, kalau misalnya emang itu tulis aja yang kalian lihat kabelnya apa, kondisinya apa. Ditulis aja dulu hasilnya apa, kabel dari pengecekan LAN testernya apa di situ. Nanti dicek aja kalau misalnya emang kabelnya apa, ditulis di situ. Iya. Bisa dan. Oh, bisa. Kalau emang kalian butuh cari informasi di internet, nggak apa-apa, boleh buka handphone buat cari informasi di internet. Jadi manfaatin teknologi yang ada, karena kan di sini kalian anak TKJ. Jadi kalian harus bisa manfaatin teknologi dengan baik. Coba. Gimana? Udah selesai semua? Oke, mantap. Oke, kalau udah selesai semua, nanti dikumpulin, terus maju ganti-gantian, nanti jelasin pertama. Yang dijelasin itu soalnya dulu dibacain sama kalian, terus hasil dari jawaban kalian yang jawab dikumpulin dulu LKPD-nya yang tadi lembarnya. Iya dong, nanti baru saya suruh maju ke depan. Nanti ketika ada yang maju di depan, yang lainnya perhatiin ya. Oke. Tolong dibaca ini hasil dari kelompoknya
kelompok 1 Khairul Rizky, Bima sama Dava. Boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kalau saya udah berkondisi di mana dan saya apa? Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada soal Anda adalah pemilik rumah yang ingin menghubungkan dua komputer di dua kamar yang berbeda tentu menggunakan perangkat jaringan tambahan seperti router. Bagaimana Anda akan menghubungkan kedua komputer ini dan apa jenis kabel yang harus digunakan? Ini saya kabel yang digunakan adalah kabel straight ya. Terus saya bertanya lagi bagaimana Anda akan menghubungkan dua komputer di rumah Anda tanpa menggunakan router, yaitu menggunakan kabel cross. Apa jenis kabel yang harus digunakan untuk menghubungkan kedua komputer di rumah Anda jelaskan. Dan itu pasti menggunakan kabel cross. Penggunaan kabel cross biasanya tidak bisa digunakan secara menyeluruh, di mana tempat kabel tersebut berguna untuk menerima dan mengirim paket data antar perangkat. Langsung penjelasan yang bawahnya aja. Uraian dari hasil pengamatan penggunaan hubungan dasar saat saya melihat warna kabel dan urutannya seperti kabel cross. Saat saya mengetes dengan tester urutannya seperti kabel straight, lampu indikator juga terlihat sangat terang. Menurut saya di belakang saya tidak ada darah saat menggunakan soal. Saat saya melihat kabelannya saya bingung karena warna kabel cross tapi urutannya seperti kabel straight. Dan dari kalau saya terima kasih Oke. Terus kelompok kedua Kanaya, Umar sama Fares. Udah tegang banget dah. Yang ininya aja. Yang ininya. Yang uraiannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang kira-kira berada di komputer. Anda perlu memeriksa TV yang digunakan untuk menghubungkan komputer di laboratorium server. Bagaimana Anda akan memastikan laboratorium ini terpasang benar-benar dan apa jenis kabel yang harus digunakan? Bagaimana Anda akan memeriksa apakah kabel itu yang dihubungkan komputer laboratorium terpasang benar-benar? Satu langkah pertama memeriksa urutan warna kabel, lalu dapat dihubungkan ke perangkat dengan baik dan menjalani protokol server laboratorium dengan baik. Kalau yang kedua, apa jenis kabel yang seharusnya digunakan untuk menghubungkan komputer di laboratorium ke server jelaskan mengapa. Kabel yang digunakan kabel straight karena untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Uraikan hasil pengamatan penggunaan alat support pada dasar. Urutan warna yang baik tetapi salah urutan kabel. Benar, jika melihat semua masalah dasar menyala urutan dan nampak terang. Ya, penjelasan dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan senang Oke. Nah, oke. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini kalian udah hampir saya lihat ini dari pemeriksaan tadi saya udah baca hasil-hasil pengerjaan kalian. Untuk analisa penggunaan kabelnya ini sudah banyak banget yang benar. Terus juga kalian berani, tadi saya udah lihat kalian berdiskusi sama teman kalian, bertukar pikiran bareng, yang artinya kalian udah bisa menjelaskan juga
Oke, tadi di sini kenapa saya sengaja studi kasusnya berbeda agar tiap kelompok punya jawaban yang berbeda. Kalau misalnya saya samain, pasti nanti jawaban tiap kelompoknya itu sama. Jadi di sini kalian per kelompok itu menganalisa gimana sih jawaban kalian, terus kalian diskusi juga kira-kira benar atau tidak dari analisa kalian. Nah, untuk penggunaan tadi dari penggunaan di sini saya lihat ada beberapa yang udah nulis. Kita post test. Post test ini kurang lebih kayak pretest. Cuman kalau pretest itu kan dia dilihat dari soal yang sebelumnya, materi sebelumnya. Nah, kalau untuk post test saya pengen lihat kalian bisa menjawab atau enggak dari hasil soal yang sekarang sudah kita pelajarin bareng-bareng. Kayak untuk linknya saya kirim di grup ya. Nah, nanti nextnya kalau misalnya kalian nanti ada yang masih kurang paham, langsung aja nanya, Pak, saya kurang paham di bagian mana. Jadi kalian nggak bingung ya. Oke, terus satu lagi, saya minta kalian mengerjakan ini. Mana nih? Sebentar. Nah, ya. Nah, refleksi. Jadi refleksi ini adalah hasil pembelajaran kita. Jadi evaluasi pembelajaran. Gimana sih perasaan kalian selama belajar? Oke, sebentar. Kita ngisinya di Google Form sama. Bentar saya share dulu linknya. Oke, silakan diisi. Kalian mengikuti pelajaran hari ini? Susah nggak tadi? Ada yang susah nggak? Bener. Pas ngerjain soal? Iya. Pas ngerjain soal susah nggak? Bingung ya? Pas menganalisis bareng-bareng? Nggak apa-apa. Nanti ketika kalian di dunia kerja pada saat prakerin pun sebenarnya kemampuan menganalisis kalian itu memang dibutuhkan. Jadi sama halnya kayak gini. Ketika kalian di kelas, ya, ketika kalian di kelas, ada teman kalian yang lupa buang sampah sembarangan. Nah, kemampuan analisis itu kan harus kalian perhatikan. Ya kalian harus ngapain sikap kalian. Sama kayak tadi, soal tadi. Ketika kalian dihadapkan dengan suatu masalah, bagaimana cara mecahin masalah tersebut? Gitu. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin pelajaran kita telah selesai untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Terus untuk materi di minggu depan itu kita akan coba bikin kabel strike sama cross. Ya, jadi kalian tahu gimana sih bikin kabel strike, gimana bikin kabel cross. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini tadi? Pas? Yakin? Yakin ya? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, saya minta tolong untuk ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, setelah pembelajaran selesai, hari ini kita berdoa menurut
kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Oke, sekian. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih semuanya.